Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Pak James masih belum bisa connect. Mungkin kita akan memulai saja ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami berbahagia, kami bersukacita karena kami hidup dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Kami boleh melihat banyak hal terjadi dalam kehidupan kami. Kami menaruh percaya kami ada dalam kendali Tuhan. Oleh sebabnya pagi ini kami datang bersama-sama. Kami memuji, menyembah Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu. Terlebih, beri kami telinga seorang murid. Ketika firman Tuhan disampaikan bagi kami, setiap kami menerimanya dengan sukacita. Ketika kami kembali dalam tugas tanggung jawab kami mengaplikasikan firman dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami dimerdekakan dengan kebenaran yang kami terima pagi hari ini. Kami tabiskan ibadah pagi hari ini. Mau jadi atas nama Bapa, Anak, dan Perantaraan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua, salam sehat, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita masih sehat, kita masih boleh kuat untuk bisa beribadah siang hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak terbatas, yang terus menaungi kita semua. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan membawa hati kita yang mau menyembah kepadanya. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
Kembali saudara warga kerajaan, kita belajar hikmat dari musim gugur. Di negara 4 musim dan juga di Israel ada 2 macam hujan. Hujan musim semi dan hujan musim gugur. Hujan musim gugur itu justru untuk menumbuhkan tanaman itu sepenuhnya jadi matang. Dan hujan musim gugur itu gambaran another revival yang akan kita alami. Firman Allah mengatakan seorang petani akan sabar menanti the precious fruit. Ingat, saya ajarkan pada saudara sesuai dengan firman Tuhan adalah to be fruitful, untuk berbuah, bukan sukses. Dunia mencari sukses karena itu banyak orang jadi pusing. Apa mereka banggakan? Income mereka, aktif maupun pasif income-nya hilang semua. Dan mereka kira bahwa nilai mereka turun. Tidak. Your net worth is not your self worth. Ya, karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan dari manusia jasmani meningkat jadi manusia rohani. Dan manusia rohani saudaraku adalah aslinya kita. Timotius Arifin bukan yang Anda lihat dari luar ini. Meskipun my body is the temple of the Holy Spirit, yaitu firman tidak mengatakan hatimu loh. Meskipun Roh Kudus tinggal di sana, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Salah satu akibat yang baik daripada Corona Academy ini, saya jadi memelihara tubuh saya lebih baik. Dulu dosa saya mager, malas gerak. Sekarang pagi udah jalan, olahraga, makan makanan yang lebih sehat, hidup teratur, tidurnya cukup, dan sungguh-sungguh saya belum pernah sehat seperti sekarang. Banyak orang berkata, Pak, Bapak ini hampir 70 tahun, tapi kok tetap semangat. Saya percaya firman Tuhan bilang apa itu tadi? Kesabaran. Seperti saya akui di hadapan saudara, saya ini paling kurang sabar menurut istri saya. Tapi sekarang sudah agak lumayan katanya. Passive, doing nothing. Bayangkan saudaraku. Tetapi kalau kita berpikir seperti petani, kita sabar menunggu apa? The precious fruit. Dan sabar menunggu sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita menunggu pergerakan Tuhan. Kita menunggu revival daripada Tuhan. Pemulihan itu datang daripada Tuhan saudaraku. Tanah itu kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Pohon-pohon berguguran, daun-daun jatuh. Tetapi saya kabarkan pada saudara, ketika kita menantikan Tuhan, tidak akan sia-sia saudara. Dan firman Tuhan mengatakan petani yang sabar akan memperoleh hasil yang luar biasa. Banyak orang gagal dalam hidup ini karena apa? Tidak sabar. Bayangkan wanita pertama Hawa. Dia melahirkan anak. Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan kan. Dan dia bilang sampai kapan Tuhan? Dia belum tahu harus 9 bulan 10 hari. 280 hari. Dia nggak tahu. Tetapi misalnya dia berkata, bosan, mengandung di bosan. Apa terjadi keguguran? Banyak orang mengalami keguguran. Tidak sabar menunggu sampai buah itu menjadi matang. Percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan to know about everything about our life. Dan He reign over our life. Jangan khawatir saudaraku. Karena itu nikmatilah. Dan segala ujian ini hanya membuat kita lebih matang. Jangan lupa. Kesabaran, ketekunan, dan ketahanan harus ada dalam hidup kita. God bless you, warga kerajaan. Silakan hambanya Bapak Jonathan Patiasina untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Puji Tuhan. Shalom. 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 Boleh kasih tunjuk jempolnya bahwa tanda kita tetap bersemangat. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Masih di bulan equipping ini, tapi saya ingin membahas pada saudara tentang satu istilah di Alkitab yang saya kira penting sekali. Itu istilah ini ditulis dalam kitab Ibrani pasalnya yang kelima,
ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya ke-14. Istilah itu menggunakan kata ini nih, lamban mendengar. Yaitu lamban mendengar. Tapi saya ingin untuk membahas dengan saudara bahwa kita harus rubah cara kita mendengar kalau kita mau diperlengkapi. Saya telah melihat orang, kita sudah siap untuk memperlengkapi, hamba-hamba Tuhan sudah siap untuk memperlengkapi. Jemaatnya yang lamban mendengar, itu adalah sesuatu yang perlu diubah. Kalau saudara dalam kekristenan saudara punya penyakit yang lamban mendengar ini saya sebut dengan salah satu penghambat pertumbuhan paling besar dalam kehidupan orang percaya. Dan itu harus diselesaikan secara pribadi, karena dia tidak bisa ditolong oleh orang lain, kecuali kita memutuskan untuk menyelesaikan isu pendengaran ini. Ya, kita harus mengerti hal ini, sebab kalau tidak, semua model equipping, semua cara untuk memperlengkapi saudara akan menjadi sia-sia disebabkan karena hanya pada isu pendengaran ini. Nah, mari kita akan baca beberapa ayat di sini. Kemudian kita akan lihat bagaimana kita berusaha untuk membereskan isu pendengaran kita. Ya, karena ternyata ada orang yang dia mendengar tapi tidak mendengar. Itu ngeri ternyata. Nah, dia kelihatannya mendengar kita, tapi dia tidak nangkap apa-apa dari komunikasi atau dari apa yang coba kita sampaikan kepada orang tersebut. Itu adalah hal yang paling berbahaya. Apalagi kalau itu teraplikasi dengan bagaimana kita mendengar dari Tuhan. Ya. Coba mari kita akan baca Alkitab terlebih dahulu. Sebelum kita membacanya, kita berdoa supaya Tuhan memberi penerangan buat kita, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami berdoa supaya Tuhan mengurapi kami, supaya Tuhan berbicara pada kami, supaya Tuhan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca. Roh Kudus terangi hati kami. Bantu hamba-Mu Tuhan untuk hamba-Mu dapat mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, kita akan baca Ibrani pasalnya yang kelima ayat yang ke-11 sampai 14. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mari kita akan membahas hal ini untuk memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang jelas. Kata lamban di sini dalam bahasa aslinya adalah nothros. Nothros itu sebenarnya, tahu nggak, terjemahan yang tepat lebih cocok sluggish, atau terjemahan Indonesianya mungkin lebih cocok malas, itu ya. Jadi kita itu ada sebuah penyakit yang namanya malas mendengar. Ya. Nah, karena malas mendengar inilah, itu akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu paham beberapa hal dalam esensi kehidupan kekristenan. Mendengar itu merupakan satu hal yang sangat penting. Sebab untuk menerima petunjuk, kita perlu mendengar. Yang paling luar biasa adalah untuk menerima iman dan bertumbuh dalam iman, kita juga perlu mendengar. Yang lebih luar biasa lagi adalah untuk mentaati Tuhan, kita perlu mendengar. Jadi mendengar ini memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan iman Kristen kita. Tapi seringkali orang
tidak peduli dengan caranya dia mendengar. Jadi saya mau mengkonsentrasikan waktu kita supaya saudara diperlengkapi untuk mendengar. Saudara akan terbiasa atau saudara akan terlatih untuk mendengar. Nah, kita mulai aja dengan hal yang pertama. Kalau kita lamban mendengar atau kita malas mendengar, yang terjadi adalah kita akan mengalami kegagalan dalam pertumbuhan kita. Itu udah jelas. Ayat-ayat 12 sampai ayatnya ke-14 sudah diberitahukan kepada kita. Bahwa gagal mendengar adalah gagal bertumbuh. Itu sudah jelas. Gagal mendengar adalah gagal paham. Gagal mendengar adalah gagal bertindak. Itu udah pasti. Saya kemudian mulai menelusuri ulang dalam kehidupan saya. Saya coba melihat pada sisi apa saya tidak tidak tajam, tidak mengarah kepada apa yang Tuhan inginkan. Saya menemukan bahwa memang cara saya mendengarkan firman Tuhan harus berubah. Cara kita mendengar harus berubah. Kita harus mendengar dengan pemahaman. Kita harus mendengar dengan pengertian. Nah, pendengaran ini penting sekali. Jangan dianggap remeh. Saya ulangi lagi. Jangan dianggap remeh. Jangan-jangan saudara tidak mengerti karena tidak mendengar. Karena ada juga, memang ada orang juga yang sudah mendengar tapi nggak mengerti. Tapi terbanyak kita tidak mengerti karena kita tidak membayar perhatian pada apa yang dikatakan kepada kita. Saya lanjutkan dulu sedikit. Kalau kita tidak bertumbuh, itu berarti, maafkan, saya pakai kata ini. Saudara bakal kalah terus dalam kehidupan kekristenan saudara. Saudara boleh nyanyi sampai biru mukanya di hari Minggu tentang saudara menang. Tapi kalau saudara gagal mendengar dalam praktek hidupnya, saudara pasti kalah. Udah, itu tidak perlu pintar. Saudara mau datang ke konselor siapapun, mau didoa tumpang tangan oleh siapapun, diurapi oleh pendeta siapapun, dikasih minyak, dikasih apa aja. Kalau saudara gagal mendengar, saudara pasti akan dikalahkan dalam kehidupan ini. Itu sudah pasti. Karena saya sudah katakan tadi, cara kita mendengar menentukan sekali banyak hal. Ya. Nah, saudara berkata, tapi kan kita manusia punya banyak panca indera, Pak. Mungkin mendengar, bukan cuma mendengar, tapi kan orang juga melihat. Nanti saya beritahu pada saudara. Alkitab ajarkan kepada kita kadang-kala pendengaran datang dulu baru penglihatan. Nanti kita akan lihat hal tersebut. Tapi prinsip utamanya adalah Tuhan mau kita belajar dengan pendengaran yang baik. Nah, kalau saudara baca terus, dibilang di ayatnya ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Karena apa? Panca inderanya terlatih. Ini. Mata merupakan panca indera juga kan? Telinga juga merupakan panca indera kan? Itu semua perlu dilatih. Dan ternyata untuk melatih mata, telinga, dan seterusnya itu perlu mendengar dengan baik. Jadi telinga kita ini memang sangat penting. Makanya ada ayat yang berkata kan, di kitab Yesaya, pagi-pagi hari Tuhan membangunkan aku, supaya dia mempertajam apa? Pendengaranku. Supaya kalau pendengaranku tajam, perkataanku bisa membangunkan orang lain. Penglihatanku kepada jalan-jalan Tuhan akan jadi jauh lebih baik. Nah, saya mau kita buka satu ayat di dalam kitab Amsal. Pasalnya yang keempat. Ayat-ayat ini biasa saya pakai untuk training orang atau melatih orang bagaimana merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi, saya sudah belajar juga bahwa perenungan kita akan berjalan dengan baik kalau pendengaran kita baik. Ya. Nah, coba lihat dulu, kita akan baca dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-20. Ya, mungkin kita akan baca sampai ayat ke-27, tapi coba kita lihat ayat 20 pelan-pelan. Saya mau saudara melihat dulu bagaimana mendengar ini. Mendengar ini sangat penting, ya. Saudara mesti tahu mendengar ini penting banget. Ya. Nah, ini cara mendengar yang baik di Alkitab buat kita sekalian. Sebelum saya baca, saya tiba-tiba teringat aja
Tahu nggak masalah orang percaya sekarang ini? Ya, karena mereka tidak pernah latih pendengarannya mereka. Sampai hari ini mereka masih bingung. Ini suara Tuhan atau bukan? Pernah ketemu orang kayak gitu? Ya. Terus kita bilang, oh ini suara Tuhan. Mereka bilang, oh jangan-jangan bukan suara Tuhan, jangan-jangan suara... Ya udah, kamu bingung sendiri aja. Saya udah ketemu orang yang bingung terus dalam kehidupan kristennya, bingung terus. Dikit-dikit tanya, ini suara Tuhan atau bukan? Bukan Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Jangan-jangan cuma saya, jangan-jangan setan, jangan-jangan siapa? Hello, yang berbicara di firman Tuhan adalah Tuhan kan? Kamu harus belajar untuk mendengarkannya. Makanya di kitab Wahyu berkali-kali Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Oke? Ya oke, sekarang kita baca. Kitab Amsal pasalnya keempat. Ayatnya yang ke-20. Hai anakku, hai ini. Perhatikanlah perkataanku. Jadi kata mendengar yang pertama itu adalah mendengar dengan perhatian. Itu penting sekali. Coba. Kita mau dengar perkataan hamba Tuhan yang kita suka sekali. Kita mau dengar perkataan orang-orang terkenal. Kita mau dengar lagu yang kita suka teliti sampai notnya. Bahkan cara nyanyinya orang kita mau dengar dengan teliti. Tapi perkataan Tuhan kita untuk kehidupan kita. Kita selalu dengar dengan seenaknya. Tidak dengan perhatian. Ya, kita dengar dan menganggap, ya kalau masuk, kalau enggak. Enggak bisa, saudara. Tuhan berkata, perhatikanlah perkataanku. Ya, pay attention, itu terjemahan yang tepat. Pay attention itu bahasa Inggris kan. Sudah atensi perhatian, ada pay. Bayar perhatian. Kamu harus membayar, ada effort, ada upaya. Singkirkan yang lain, konsentrasi. Jadi perhatikanlah perkataanku menunjukkan konsentrasi kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Bayar perhatian. Kemudian kata yang kedua, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini namanya mendengar dengan intensional. Intentional hearing. Saudara mendengar, saudara sendengkan telinga. Enggak, orang mendengar malah tambah menjauh. Orang bicara saudara kayak nggak mau dengar gitu. Intentionally. Mendengar dengan intensi, dekatkan telinga saudara, dengar detail apa yang dia mau katakan. Nah, kalau pendengaran kita benar, baru itu akan mempengaruhi matamu. Janganlah semuanya itu menjauh dari apa? Matamu. Haleluya. Jadi jelas, kalau pendengaran kita udah beres, baru mata kita jadi clear, baru mata kita jadi bagus. Dibilang gini, janganlah semuanya itu apa? Menjauh dari matamu. Kalau sudah mata beres, baru dia bilang, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Ini lagi berbicara perkataan Tuhan kan. Kalau dia sudah didengar dengan baik, dia sudah menguasai mata kita. Nah, kalau itu jangan menjauh dari matamu, ini adalah kita mulai merenungkan, kita mulai ponder. Kita mulai melihat imajinasi kita terlibat di dalam pemikiran kita untuk melihat kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar itu. Setelah itu mari kita simpan dalam lubuk hati kita. Kalau sudah itu, akibatnya yang Tuhan bilang. Karena itulah yang menjadi apa? Kehidupan bagi yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi apa? Seluruh tubuhnya. Itu dia. Kesembuhan bagi seluruh. Itu jelas kata penting. Seluruh kehidupan kita akan mengalami kesembuhan. Kalau sudah demikian, barulah ayat 23. Orang suka ambil ayat 23, dia buang ayat 20 sampai 22 kan. Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Ya, kita pikir itu yang betul. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, itu adalah kata yang sebenarnya kita perlu perhatikan baik-baik. Dia bilang ini, janganlah itu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa? Kenapa hati perlu dijaga dengan kewaspadaan? Sebab orang yang mendengar dengan benar, itu memindahkan informasinya dari telinganya dan pikirannya, masuk ke dalam hatinya. Masuk ke dalam hatinya.
Masuk ke dalam hatinya. Nah, dari dalam hati inilah baru kita mesti jaga apa yang masuk ke dalam hatimu. Kalau hatimu kosong, tidak ada firman, ya gini. Kalau orang udah salah dengar, dia tidak perlu jaga hatinya, karena hati tidak pernah masuk ke hati kok itu. Cuma dari telinga kiri keluar telinga kanan. Yang terbaru masuk kiri keluar kiri. Nah, itu yang paling baru. Dia mantul saja. Tapi yang terjadi kepada kita di sini adalah firman yang kita dengar dengan benar itu masuk ke tanah hati yang betul. Disinilah yang kita perlu jaga. Disinilah yang kita perlu pelihara. Firman yang sudah ada di dalam hati kita. Baru kata ini dia bilang. Dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah keluar kehidupan yang sudah muncul di ayat 22. Kan dia bilang, dia berikan kepada kita hidup yang aktif. Active life ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi orang yang mendapatkannya. Itulah yang menjadi kehidupan. Itu active life kita. Itu yang terpancar keluar. Kalau tidak ada itu, sudah mau jaga hati saudara untuk apa? Tidak keluar, tidak ada apa-apa. Kalau sudah firman masuk di hatimu itu akan mengeluarkan active life. Tapi coba lihat ini. Ayatnya yang berikut. Ayatnya yang ke-24. Ini baru powerful. Dia bilang ini. Baru apa yang kita dengar tadi, yang sudah lewati proses masuk ke dalam hati kita. Ini dia ini. Dia baru mempengaruhi mulutmu. Buanglah mulut yang serong daripada. Bibir yang dolak-dalik daripada. Buang mulut yang serong. Jadi, apa yang kita dengar tadi, yang udah masuk ke dalam hati kita, itu yang membuat mulut kita jadi benar. Karena Alkitab bilang kan, apa yang muncul di mulut ini, meluapnya dari hati. Jadi kita perlu beres di dalam dulu, baru kemudian mulut kita dibereskan. Apakah cuma mulut? Ayatnya ke-25 bukan cuma mulut. Tapi apa? Matamu terpengaruh sekarang. Jadi pendengaranmu sekarang mempengaruhi matamu. Pendengaranmu mempengaruhi mulutmu. Pendengaranmu mulai mempengaruhi panca indera yang lain. Apa yang kamu dengar mulai kemudian mempengaruhi seluruh kehidupanmu. Kehidupanmu berubah. Makanya jangan mendengar dengan lamban. Kita perlu mendengar dengan rajin. Kita perlu mendengar dengan prompt, dengan cepat. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Coba dibilang ini. Kalau kita baca lagi ayat berikutnya, ayat 26. Sudah mata, sudah. Sekarang ayat 26 beritahukan kepada kita. Sekarang kaki. Tempuhlah jalan yang rata. Itu jelas. Kita kemudian mulai berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Ya. Kita mulai tempuh jalan yang rata. Ponder the path of thy feet. And let it establish jalan yang tepat yang kemudian terestablish dalam kehidupan kita. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa pendengaran kita yang benar itu akan kemudian mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Akan mempengaruhi mulut kita, mempengaruhi mata kita, mempengaruhi jalan hidup kita. Jelas, tertulis di Alkitab. Baru kemudian dia bilang ayatnya ke-27, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi kita sudah menemukan di sini bahwa apa yang kita dengar mempengaruhi banyak hal. Kalau di ayatnya ke-27 itu mempengaruhi navigasi arah kehidupan saudara. Mempengaruhi cara visi penglihatanmu. Mempengaruhi cara berbicaramu. Kalau itu sudah mempengaruhi semua, mempengaruhi seluruh kehidupanmu. Dimulai dari mana? Dimulai dari caramu mendengar. Stop dulu sebentar. Saya mau saudara pikir dengan baik dulu ini. Bagaimana pendengaranmu? Beberapa orang mendengar tidak dengan perhatian. Makanya mereka mendengar dan tidak mengerti. Maafkan saudara. Ya, sebenarnya sesimpel ini kok. Sesimpel ini. Dengar, kemudian mengerti. Bagaimana cara itu bisa? Oh, itu perlu latihan, Pak. Itu nggak terjadi begitu aja. Itu perlu latihan. Latihan mendengar dengan baik. Latihan mendengar dengan rajin. Latihan mendengar dengan membayar perhatian. Latihan mendengar dengan quick response.
Latihan mendengar itu perlu dibuat terus. Saudara kata, ini kayaknya nggak rohani. Bapak Ibu, mungkin ini yang paling rohani yang perlu kita kerjakan sekarang. Sebab kita punya kecelakaan tuh di situ. Kita tidak mengalami pertumbuhan rohani karena kita malas untuk mendengar. Terjemahan Indonesia agak sopan, dia bilang kita lamban untuk mendengar. Betul ya? Nah, kita kemudian memperoleh petunjuk berikut. Kita kembali ke ayat yang tadi. Di dalam kitab Ibrani tadi. Kita kembali ke kitab Ibrani pasalnya yang kelima tadi. Itu dibilang begini pada saudara. Karena kamu tidak mengalami pertumbuhan, kamu masih butuh itu tuh pelajaran-pelajaran asas-asas dasar. Bukan makanan keras. Bilang dulu makanan keras. Bukan makanan keras. Susu yang kamu terima. Karena apa? Kamu belum dapat mengerti. Dan kita sudah paham betul kan? Lamanya kita mengikut Tuhan, tidaklah. Oke, saya ulangi lagi. Lama kita mengikut Tuhan, tidaklah menentukan pengertian kita terhadap firman Tuhan. Atau apa yang kita dengar. Tidak ternyata. Itu adalah proses yang kita bilang tadi. Kita bangun pagi-pagi, kemudian Tuhan mau berbicara pada kita. Dia mempertajam pendengaran kita. Dia mau membuat kita mengerti apa yang dia sampaikan. Dia ulang-ulang. Dan saya baca kitab. Tuhan kita Tuhan yang cukup sabar. Dia melakukan banyak pengulangan untuk kita. Dia sabar. Jadi gini masalahnya. Kalau kita masih belum dapat mengerti, ya nggak bisa. Kita kemudian akan tertutup pada hal yang lain juga. Tapi begitu kita mulai mengerti sesuatu, dia kemudian mulai terbuka. Ya. Perumpamaan Matius 13, kata kuncinya adalah dengar dan mengerti. Itu aja. Tapi kita seringkali terjebak pada kehidupan yang malas mendengar. Pernah nggak ketemu orang kemudian mulai berkata gini, yuk kita 2 puasa yuk, boleh silakan. Yuk kita bikin ini yuk, boleh silakan. Tapi kata kuncinya adalah perbaiki cara mendengar kita. Ya. Bagaimana cara mendengarkan kita adalah dengar dan mengerti, paham. Yang kedua adalah dengar dan berespon, bertindak. Yang ketiga adalah dengar dan kemudian, ini yang paling penting ini, kita bagikan pada orang lain. Kita perlu sekali untuk menciptakan sebuah kebiasaan baru dalam diri kita dalam hal mendengar. Sebab begini, saudara mau percaya atau tidak? Ini waktu-waktunya Tuhan menyatakan pewahyuannya dalam kehidupan kita. Dia telah memberikan banyak hal buat kita. Tapi sayangnya apa yang Tuhan katakan pada kita jatuh ke tanah. Nah, ini katanya. Saya mau kita baca satu ayat ini, kemudian kita selesai. Di dalam, ada 2 ayat yang saya masih mau baca. Ayat ini dulu kita akan baca. Di dalam kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel. Ya. Ini adalah satu ayat yang ditulis untuk menyatakan bagaimana Samuel mendengar. Waktu dia kemudian belajar mendengar, itu pasal 3. Betul ya? Dia terpanggil, ini Tuhan berfirman buat dia. Sorry, bukan 1 Samuel pasal 4, 1 Samuel pasal 3 yang saya maksudkan. Ya. Sudah tentu lihat bagaimana dia dilatih. Pertama Tuhan berbicara buat dia lari kepada Eli. Eli berkata tidur lagi. 2 kali masih hal yang sama. Kali yang ketiga adalah dia kemudian datang pada Imam Eli. Imam Eli kemudian beritahu begini. Kalau ada suara itu muncul lagi, katakan pada suara itu, berbicaralah. Sebab hambamu ini apa? Mendengar. Oke? Itu ayatnya yang ke-10 kalau sudah baca di 1 Samuel pasal yang ketiga.
Tapi saya mau cerita adalah apa yang terjadi kepada siapa? Eli. Eli tahu drillnya. Eli tahu kalau Tuhan berbicara kamu harus buat apa. Cuman karena dia sudah tidak melakukannya sekian lama, pendengarannya itu sudah tidak setajam dulu lagi. Sehingga Tuhan masih mau berbicara, dia udah tidak mendengarkan. Hanya Tuhan harus melatih yang lain. Yang saya bilang begini, ada satu kata nanti, kita akan pergi ke situ. Ini kata dipilih, hati-hati sekali di Alkitab. Ini kata yang dipakai. Bahwa Eli kemudian sudah tidak bisa mendengarkan lagi apa yang Tuhan katakan buat dia. Dia mengalami itu tuh, ketulian rohani. Dia tidak bisa mengerti lagi apa yang Tuhan katakan. Tapi ini Samuel, dia mendengar. Nah, sekarang kita lihat. Coba lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan. Kita baca ayatnya ke-10 saja, ke-11. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Itu mendengar dengan intention itu. Mendengar secara intensi. Ya, intensional sekali. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan apa? Akan bising kedua telinganya. Berarti Tuhan bilang ini, I will speak to your hearts. Kemudian dia bercerita bahwa ini akan terjadi pada apa? Keluarga Eli. Dan kemudian itu sudah membaca terus-menerus tentang keluarga Eli. Oke. Nah, saya mau baca ayat 19. Apa yang terjadi pada Samuel. I want you to read this very carefully. Ayatnya ke-19. Dan Samuel makin besar. Dan Tuhan menyertai dia. Nah, garis bawahi kata yang belakangan ini. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang apa? Dibiarkannya gugur. Oh my God, I like this. Saya suka ini. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya apa? Gugur. Coba stop dulu. Itu berarti dia menyerap semua firman Tuhan. Itu berarti dia ambil semua firman Tuhan. Dia take it for him. Dia mendengar begitu rupa sampai dia serap semua perkataan firman Tuhan. Gak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Gugur itu punya dua arti. Pertama, tidak dimengerti oleh Samuel. Tapi yang kedua adalah waktu dia katakan hal tersebut tidak terjadi. Itu berurusan dengan hal kenabian. Bahwa apa saja yang dia dengar dan dia katakan pasti terjadi. Apa saja yang dia dengar dan dia katakan selalu tergenapi. Sebab itu adalah perkataan firman Tuhan. Ayat yang terakhir dan kita selesai. Ini berarti adalah yuk kembangkan kualitas pendengaran kita. Kembangkan. Ambil waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mendengar kata firman Tuhan. Dengan serius, dengan intensional. Berulang-ulang kali kita melakukannya. Kita Mazmur pasalnya yang ke-62. Sudah tahu ayat ini pasti? Ayat ini adalah ayat yang biasa dibacakan. Mazmur 62 kita akan baca ayatnya yang ke-12. Mazmur pasalnya yang ke-62. Ayatnya yang berarti ayat yang ke-11. Kalau di buku itu ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 kita akan baca. Satu kali Allah berfirman. Dua hal yang aku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab kau membalas setiap orang menurut perbuatannya. I like this. Satu kali Allah berfirman. Dua hal yang aku dengar. Wow. Ini sudah lain lagi nih. Ini berarti dia bukan cuma mengerti konteksnya. Dia sekarang sudah mengerti pribadinya yang berbicara. Ini jelas ini. Dia bukan cuma mengerti apa yang disampaikan, tapi dia sudah mengenal pribadi yang menyampaikannya. Ini orang yang mendengar luar biasa. Dia bilang satu kali Allah berfirman. Udah dua hal yang aku dengar. Once God, katanya begini, God had spoken once. Twice had I heard.
2 kali dia dengar. Itu luar biasa. 1 kali Tuhan berfirman, 2 hal yang aku dengar. Semuanya berurusan dengan apa? Dengan pribadinya. Jadi kita perlu mendengar sampai kita mengenal pribadi. Ini model pendengaran yang Tuhan mau. Kita berpindah cuma mengenal suaranya, tapi sampai kepada mengenal pribadinya secara keseluruhan. Sebab Tuhan mau kita bertumbuh dalam pendengaran kita. Kalau kita bertumbuh dalam pendengaran kita, equipping akan jadi lebih mudah. Kita akan diperlengkapi dengan cara yang lebih mudah. Kita bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Dan kalau kita sudah kuat, kita punya panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang benar dan mana yang jahat. Mana yang benar dan mana yang salah. Kita kemudian bertumbuh ke arah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Doa saya bagi kita sekalian, tetap mengizinkan hidup kita dilatih untuk mendengar. Jadilah orang yang mendengarkan suara Tuhan. Dan tidak membiarkan, Tuhan tidak akan membiarkan satu pun dari perkataannya yang gugur dari kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Silakan, kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Pak Jonathan. Kami persilakan. Mari saudara-saudara, kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mempersiapkan roti dan anggur di tempat kita, dan kemudian kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mempercayai bahwa tubuh Tuhan telah dikorbankan untuk kita, supaya kita memperoleh penebusan di dalamnya. Darahnya tercurah untuk membayar semua hutang dosa dan kesalahan kita, supaya kita ditebus dari dosa. Supaya kita kemudian bukan lagi menjadi budak dosa. Kita dimerdekakan. Supaya kita mengalami kemenangan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan mari kita mendengarkan perkataan firman Tuhan mengenai makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Yaitu Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Diambilnya roti kemudian mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan daku. Pada tubuh Yesus Kristus ini, semua dosamu, semua kekecewaanmu, semua kutuk, semua kelemahanmu telah ditanggung. Semua penyakitmu telah ditanggung pada tubuh ini. Dan tubuh ini telah menjadi tubuh yang melaksanakan kehendak Allah. Mari bersekutu dengan tubuh Tuhan. Tubuh kemenangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan, diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah dan menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Kemenangan atas iblis dan ular tua itu. Dikatakan dalam kitab Wahyu, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka mengalahkan iblis dan ular tua itu. Inilah darah kemenangan dan darah penebusan. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap umat-Mu bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Biar mereka menjadi orang yang cepat dalam mendengarkan perkataan-Mu. Mereka adalah orang yang mendengar seperti yang Kau kehendaki. Mendengar dengan pengertian. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan.
Mereka kemudian menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa dan mereka menjadi pelaksana kehendak-Mu. Terima kasih kami punya kesempatan untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Bersekutu dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, mari kita serahkan kehidupan kita. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu. Bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tidak untuk selamanya dia biarkan orang benar itu goyah, tapi dia akan meneguhkan kehidupanmu. Supaya kamu akan masuk dalam kemenangan yang sejati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu dan studimu. Kiranya apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu ini dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, tangan pemulihan, dan tangan perdamaian bagi semua orang yang menjumpai. Karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.